eh, berhubung karena waktunya berjalan, langsung saja kepada untuk presentasinya kami persilakan kepada Bu Ning. Silakan Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ucapkan rasa terima kasih yang sangat besar sekali karena waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami sehingga kami bisa tampil hari ini untuk sosialisasi pembekalan terhadap kami sebagai CGP, calon guru penggerak, yang alhamdulillah kami telah mengikutinya selama 3 bulan. Tinggal waktu kami 6 bulan lagi, insya Allah kami lulus sehingga hilang C-nya menjadi guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk pendahuluannya sekedar perkenalan karena sekarang ada dibuka kuotanya angkatan 6. Kalau untuk Padang Preman, kita ini termasuk periode kedua. Angkatan satunya kami yaitu angkatan 4, saya dengan Bu Eva, kemudian PP-nya Pak Waslo. Yang angkatan keduanya sekarang yaitu angkatan 6, yang alhamdulillah sudah 3 orang yang mendaftar, dan kami support sekali kepada rekan-rekan kami yang lainnya. Tidak ada pengecualian Bapak Ibu semuanya, honor atau tidaknya, yang penting kita mencoba. Insya Allah ada solusinya, ada jalannya, ada hasilnya nantinya. Baik Bapak Ibu, sekedar pendahuluannya, di depan saya buatkan slide-nya. Program PPGP atau Program Pendidikan Guru Penggerak merupakan pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Di sini kita banyak sekali dikasih materi. Sampai kami 3 bulan ini kami mempelajarinya baru 1 modul. Modulnya ada 3 nanti, baru 1 modul. Dalam 1 modul itu masih ada lagi bagian dalamnya. Kami yang udah belajar selama 3 bulan, udah belajar 4 modul. Yaitu pertamanya tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara, peranan guru penggerak, visi dan misi, yang terakhirnya itu budaya positif, yang insya Allah akan kami sosialisasikan sekarang, yaitu tentang budaya positif dan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Untuk proses seleksinya ada 3 tahap, yaitu mengisi kurikulum PT atau pemberkasan data-data kita pribadi. Ada KTP diunggah di SIM PKB-nya nanti, ada surat rekomendasi dari Kepsek, ACC dari Kepsek, tandanya kita ada diperbolehkan, diizinkan ikut pendidikan ini. Berikutnya soal esai. Kalau soal esai kita mesti menyelesaikannya dalam 1 hari, ada tenggang waktunya. Kalau kami kemarin sama Bu Eva, kita coba dulu membuatnya dalam bentuk Word, aplikasi Microsoft Word, lalu kita kopikan nanti ke halaman SIM PKB kita nanti. Berikutnya itu ada wawancara. Di sini kita diwawancara, memang langsung kita diadakannya Zoom, tanya jawab langsung dengan 2 orang penanya kita. Di sini memang kita ditanyanya tentang yang apa yang telah terjadi sama kita. Kita tidak boleh mereka-reka sebuah kejadian peristiwa, artinya yang betul-betul terjadi, yang kita alami, yang berkesan. Itu yang tanya nanti. Artinya sinkron nanti dengan jawaban esai kita nanti. Kejadian esai nanti sinkron nanti dengan saat kita wawancara. Tapi alhamdulillah bila kita mengikutinya pengalaman kita itu benar, betul, kita bisa menyelesaikan wawancara walaupun durasi waktunya 90 menit saat kita wawancara itu. Berikut materi pelatihannya ada itu 3 modul. Yang pertama tadi paradigma dan visi guru penggerak, lalu praktek pembelajaran berpihak pada murid, lalu kepemimpinan pembelajaran. Hasilnya diharapkan menjadi penggerak dalam pembelajaran dan pendidikan komunitas sekolah dan MGMP. Artinya kita bisa jadi mentor, jadi instruktur lah dalam MGMP kita, seperti apa pembelajaran di dalam pendidikan guru penggerak. Yang kedua itu sertifikat guru penggerak, merupakan salah satu syarat untuk menjadi Kepsek dan pengawas, yang kemarin telah dikirim oleh Pak Was di grup. Pengganti NUK ada lagi besok. Pengganti adalah sertifikat guru penggerak. Kemarin kita juga ada pembekalan ya Bu Eva ya di dinas. Pak Bibi juga bilang begitu.
kepala dinas juga bilang gitu, nanti sertifikat ini adalah pengganti NOK katanya kalau kita ada cita-cita menjadi seorang kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, itu sekedar pendahuluan tentang apa itu guru penggerak. Kita masuk sekarang pada pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ini sudah kita pahami, apalagi Bapak Ibu yang sudah senior, sudah tahu betul apa itu pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ini artinya nih membagi batang terandam, mengulang kembali, menghangatkan kembali. Di mana di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak adalah menuntut segala kekuatan kodrat anak. Kodrat anak itu adalah kodrat alam dan kodrat lingkungan. Di sini kita Ki Hajar Dewantara atau kita singkat dengan KHD aja, mengingatkan bahwa dalam menuntut kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang zaman IT, kita internet boleh dikatakan tidak ada batasannya untuk anak-anak kita. Apalagi kemarin kita tuntut untuk belajar daring, tidak tahu jawabannya, buka di Google, cari tahu di Google. Artinya kita mengikuti kodrat zaman. Zaman IT kita ikuti dengan zaman IT juga. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik. Anak yang di daerah, anak yang di kota tentu beda-beda kodratnya, tidak sama pola pikirnya, tingkah lakunya. Nah, disinilah di dalam pendidikan guru penggerak, kita kan satu visi kita, bagaimana sasaran kita tercapai meskipun kodrat anak itu berbeda. Sasarannya nanti, walaupun mereka berbeda kodrat, alam dan lingkungan, kita menuntut menjadi seorang pelajar Pancasila. Di mana seorang pelajar Pancasila itu pelajar yang belajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di situ ada 6 profil pelajar Pancasila. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu tuntutannya. Berikutnya mandiri, bergotong royong, berkebenikan global, bernalar kritis dan kreatif. Itulah yang dituntut dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara, tetap mengacu pada pelajar Pancasila yang memiliki karakter, nilai-nilai kemanusiaan dan budaya kita yang ada. Lanjut kita materi yang kedua, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Sinkron dengan pelajar Pancasila tadi, siswa yang berkarakter, yang bergotong royong. Alhamdulillah di sekolah kita telah menerapkan berbagai budaya positif. Pertama, membaca ayat pendek sebelum belajar, berdoa dan membaca ayat pendek sebelum belajar, lalu kegiatan muadarah setiap hari Jumat, lalu piket kelas setiap 1 kali kita tugaskan kepada peserta kita, didik kita, lalu melaksanakan salat berjamaah, senam pagi atau diselingi dengan jalan pagi setiap Sabtu pagi, dan kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Artinya kita dalam kesepakatan kelas ini, artinya kita membuat tata tertib kelas kita. Kemarin saya telah coba itu di kelompok 9E, kami sudah buat kesepakatan kelas dan mereka pun sudah mengiyakan, menyetujui inilah kesepakatan kelas kita untuk kemarin kelas 9E. Dari 6 tadi budaya positif kita mengharapkan nanti terciptalah kompetensi pelajar Pancasila yang memiliki keterampilan, sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa memilih profil pelajar Pancasila yang dipilih? Sesuai dengan tuntutan zaman, mengimbangi IMTAK dan IMPEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat izin dari kepala sekolah bahwa kegiatan kita ini kita tidak bisa sendiri, kita butuh teman, kita butuh
dukungan dari kepala sekolah. Yang pertama sekali kepala sekolah dan guru, teman sejawat, peserta didik, orang tua, dan yang terakhir lingkungan sekolah atau masyarakat. Itu nanti kita kalau tidak bisa keseluruhan ke komite sekolah nantinya. Demikian presentasi dari saya sendiri. Kalau ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Maningsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lebih detail. Tadi sudah dijelaskan oleh Nining tentang budaya positif. Nah, selanjutnya saya akan lebih menjelaskan mengenai budaya positif. Apa sih itu budaya positif dan bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah kita ini? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Berdasarkan ilmu yang telah kami peroleh selama pelatihan pendidikan, mengikuti pendidikan, mungkin sedikit berbagi dengan Bapak Ibu. Mungkin kita sudah pernah juga melaksanakan ini di dalam kelas sebelumnya, tetapi ada hal-hal mungkin yang kadang-kadang saya juga baru menyadari kalau sebenarnya itu adalah setelah saya mengikuti pembelajaran ini ternyata itu keliru, dan itu tetap saja sudah terjadi begitu. Walaupun kita baru sadar sekarang bahwa itu sebenarnya tidak seharusnya dilakukan, karena sekarang ini tujuan pendidikan nasional adalah agar terciptanya Merdeka Belajar bagi siswa, di mana di sini siswa adalah yang paling utama. Siswa tidak boleh sama sekali dirugikan. Jadi kita harus lebih mengutamakan apapun itu masalahnya, kita harus lebih mendahulukan untuk bagaimana bisa agar siswa memperoleh pendidikan dan pengajaran dengan baik. Baik, budaya positif seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nining tadi, budaya positif akan terbentuk dimulai dari terciptanya disiplin positif, lalu kemudian lingkungan positif. Setelah terciptanya lingkungan positif, baru akan tercipta budaya positif. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menciptakan lingkungan disiplin positif pada siswa-siswi kita? Nah, hadir melaksanakan tugas pada hari ini. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mensosialisasikan apa yang sudah kami dapatkan selama kurang lebih 3 bulan dalam minggu. Kami ingin berbagi apa yang sudah kami dapatkan, yaitu salah satunya diantaranya adalah mengenai modul 1.1 dan 1.4, yaitu mengenai filosofi